Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, gimana kita sudah mirip dengan none-none Jakarta belum ini? Sudah deh kayaknya ya, ini kita kayaknya perlu untuk mendaftar None Jakarta tahun ini. Mau dari Jakarta mana? Betul ya, tapi kayaknya saya nggak ikut daftar ya, umurnya udah berlebihan nih Celia. Kalau Celia mungkin masih bisa, tapi menarik ya, hari ini adalah hari ulang tahun Jakarta yang ke-497. Sesuai dengan ulang tahun Jakarta kali ini, kita lihat nih, kita berpakaian seperti none-none Jakarta. Sesuai dengan culture dari Jakarta itu sendiri. Ya, banyak ya rangkaian acara yang disiapkan atau digelar begitu untuk merayakan ulang tahun Jakarta. Di antaranya ada Pekaraya Jakarta, kemudian juga ada konser musik di Ancol dan masih banyak lagi lainnya. Tapi sebelum kita ke ulang tahun Jakarta, kita punya informasi pertama untuk Anda pemirsa. Usai dilakukan penangkapan kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, ini kembali menggeledah kamar indekos Virgon di kawasan Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya, kepolisian kini telah mengantongi identitas dari pemasok narkotika jenis sabu kepada Virgon. Inilah detik-detik penangkapan musisi Virgon Putra Tambunan bersama seorang teman wanitanya berinisial PA di sebuah kamar indekos di kawasan Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari rekaman video tersebut juga tampak Virgon mengeluarkan alat hisap sabu berupa botol minuman kemasan berikut narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam plastik klip kecil di sebuah kotak berwarna hitam. Dalam keterangannya, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawini Panjioga mengatakan bahwa usai dilakukan penangkapan dan penggeledahan awal, petugas kepolisian kembali melakukan penggeledahan ulang di kamar indekos milik Virgon. Namun tidak menemukan adanya barang bukti lain selain dari yang didapati pada penggeledahan awal. Selain itu, Panji juga menyebutkan dari hasil pemeriksaan sementara, petugas kepolisian juga sudah mengantongi identitas dari pemasok narkotika jenis sabu kepada Virgon dan saat ini tengah melakukan pengejaran. Ini kondisi kesehatan dari saudara VTP dan saudari PA dalam kondisi sehat, di mana kemarin juga sudah kami lakukan tes kesehatan terhadap kedua orang tersebut dan kedua orang tersebut dinyatakan sehat dan hasil tes urinnya dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu atau metafetamin. Sebelumnya, Virgon Putra Tambunan beserta teman wanitanya berinisial PA ditangkap kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di kamar indekosnya di kawasan Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain kedua orang tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu klip kecil narkotika jenis sabu, sisa pakai berikut alat hisapnya. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Nih, sejumlah murid SD di Cianjur, Jawa Barat mengaku mengkonsumsi obat terlarang yang dibeli dari warung yang tidak jauh dari sekolah. Ya, pengakuan kelima murid SD itu langsung diselidiki oleh pihak Sat Narkoba Polres Cianjur. Jadi siapa namanya? Beredar rekaman video 5 siswa SD di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat diduga mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Berdasarkan video yang beredar, kelima bocah tersebut sedang berada di suatu ruangan. Mereka diminta keterangan oleh pihak sekolah. Obat apa namanya? Oh, tramadol. Dalam video itu, kelima bocah tersebut mengaku membeli obat-obatan jenis tramadol di sebuah warung yang berada di luar sekolah dengan harga Rp5.000 per butir. Dinas Pendidikan Cianjur kemudian bergerak cepat menelusuri video yang sempat viral tersebut dengan mendatangi sekolah. Berdasarkan keterangan pihak sekolah, kejadian itu terjadi beberapa minggu yang lalu dan tidak ditemukan kelima murid tersebut mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial. Bahwa video yang beredar di medsos itu bukan kejadian
pada saat anak ditemukan dalam tanda kutip sedang mengkonsumsi, diduga sedang mengkonsumsi barang terlarang. Tetapi ketika itu anak ditanya oleh pihak sekolah terkait dengan informasi benar atau tidak anak-anak tersebut menggunakan barang terlarang. Video pengakuan 5 murid itu pun langsung direspon Satuan Narkoba Polres Cianjur dengan melakukan penyelidikan. Dari keterangannya tersebut, memang betul bahwa anak tersebut pernah mengkonsumsi obat-obatan jenis tramadol. Tapi itu kejadiannya sudah lama dan pada saat itu hanya sedang bercerita-cerita saja dengan gurunya. Kemudian gurunya menanyai lebih lanjut dan akhirnya ada yang merekam video itu dan akhirnya virallah video itu. Guna mengantisipasi peredaran obat terlarang, petugas kemudian melakukan razia di sejumlah warung. Hasilnya, polisi mengamankan 1 orang pedagang yang menjual obat-obatan terlarang. Dari Cianjur, Jawa Barat, Khairon Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang bocah di Blora, Jawa Tengah membuat panik warga lantaran jari tangannya terjepit di lubang kursi besi. Tangisan dari jeritan terdengar saat petugas damkar berusaha mengeluarkan jari tengah sang bocah. Beginilah proses penyelamatan seorang bocah yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak yang jari tengahnya terjepit lubang kursi di Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Proses penyelamatan bocah tersebut berlangsung dramatis. Tangisan dan jeritan terdengar saat petugas damkar berusaha mengeluarkan jari tengah sang bocah. Dengan menggunakan gergaji kecil dan tang, petugas berhasil melepaskan jari bocah tersebut. Peristiwa tersebut terjadi saat acara perpisahan siswa sekolah TK di salah satu balai desa di Randu Blatung, Blora. Awalnya bocah tersebut tengah bermain memasukkan jari tengahnya ke lubang kursi. Namun saat akan dicabut, justru jari tengahnya masuk ke dalam. Peristiwa itu membuat panik guru dan orang tua murid lainnya. Damkar melakukan penggergajian kursi dengan gergaji yang kecil itu pelan-pelan. Jadi setelah bisa digergaji pakai tang dan alhamdulillah bisa dilepas untuk jari yang terjepit itu, jari tengah. Kejadian ini menjadi peringatan bagi orang tua dan guru untuk selalu waspada dan mengawasi anak-anak saat bermain dan beraktivitas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa dan juga Putri, kalau tadi kita sudah melihat penangkapan Virgon, bagaimana kemudian respon keluarga melihat kasus ini? Ya, Eva Manurung, ibunda dari musisi Virgon yang tertangkap karena kasus narkoba, menangis setelah menemui sang anak di kantor polisi. Ia teringat momen ketika Virgon meminta maaf pada dirinya karena ditangkap polisi bersama teman wanita di sebuah tempat kos. Minta maaf, Mi, aku nakal ya, Mi. Maafin aku ya, Mi, aku nakal ya, Mi, aku nakal ya, gitu. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia karena Mami, maafkan aku nakal. Itulah kata-kata Virgun untuk sang ibunda, Eva Manurung, saat menemui anak tersayangnya, Virgun, yang diamankan polisi karena kasus narkoba. Eva Manurung menangis terisak usai menemui putranya di Mapolres Metro Jakarta Barat. Ia sedih saat teringat momen Virgun meminta maaf karena tertangkap narkoba. Penangkapan sang anak membuat Eva Manurung stres karena putranya seperti tidak pernah jauh dari masalah. Sebagai ibu, Eva berbesar hati menerima permintaan maaf Virgun. Namun juga berharap Virgun memperbaiki dirinya di masa yang akan datang.
Sebelumnya, Virgun diamankan polisi di sebuah rumah kos di kawasan Ampera, Jakarta. Saat penangkapan, ia bersama seorang perempuan, lengkap dengan barang bukti narkoba jenis sabu. Keduanya tidak bisa mengelak dan mengaku bahwa mereka baru saja mengonsumsi sabu. Polisi belum menetapkan Virgun sebagai tersangka dan masih memiliki waktu 3 kali 24 jam untuk melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap Virgun dan teman wanitanya. Apakah mereka akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka atau tidak? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ratusan warga di Nganjuk, Jawa Timur berdesakan saling dorong berebut gunungan hasil bumi. Ya, acara tersebut digelar sebagai bentuk rasa syukur terhadap hasil panen yang melimpah. Ratusan warga di Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk rela berdesakan dan saling dorong demi untuk berebut gunungan hasil bumi. Dengan penuh semangat, warga mengambil satu persatu gunungan hasil bumi. Beragam hasil bumi itu dihias berbentuk gunung, kemudian diarak keliling kampung dengan mengenakan pakaian adat Jawa. Setelah tiba di pundan desa setempat, gunungan hasil bumi dibacakan doa oleh tokoh masyarakat. Namun sebelum pembacaan doa selesai, warga langsung menyerbu gunungan yang berisi sayur mayur dan buah-buahan. Salah satu warga mengaku merasa senang dengan berebut hasil bumi lantaran diyakini membawa berkah. Merasa senang nggak Bu dengan ada? Senang. Senang karena apa Bu? Iya. Senang karena apa? Karena apa ya? Semua Rebutan gunungan hasil bumi di desa ini dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk syukur atas panen melimpah. Ya, dan itu juga menunjukkan bahwasanya masyarakat sini itu bersyukur bahwasanya apa yang sudah ditanam dari bulan-bulan kemarin dan dihasilkan. Rebutan hasil bumi merupakan tradisi turun-temurun yang digelar warga desa setempat dengan harapan keselamatan serta berkah hasil panen berlimpah. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Kasianto Yancong, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Bali akan menjadi tuan rumah kejuaraan renang perairan terbuka se-Asia Tenggara. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, pemirsa, ini untuk mengetahui persiapan keseruan event kejuaraan renang di perairan terbuka se-Asia Tenggara atau Southeast Asia Open Water Swimming Champion di Bali 2024 ini sudah bersama dengan kita hari ini ada Bapak Harlin Raharjo selaku Wakil Ketua Umum dari Aquatic Indonesia, kemudian juga ada Ibu Liza Januar, Ketua Pelaksanaan OWS Champion, dan juga sudah terhubung bersama kami secara Zoom, ada atlet renang kebanggaan Indonesia, Fadlan Prawira dan Kevin Rosa Nasution. Selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu. Selamat siang juga Mbak Kevin dan juga Mas Fadlan, selamat siang. Saya akan ke Pak Harlin terlebih dahulu. Ya. Pak Harlin, ini luar biasa sekali. Indonesia akan melangsungkan sebuah champion atau Open Water Swimming Champion yang ada di Bali nantinya. Ini se-Asia Tenggara. Bagaimana kemudian pelaksanaannya nanti, Pak? Ya, jadi kita alhamdulillah ini kita diberi kepercayaan oleh Southeast Asia Aquatics untuk menyelenggarakan second Southeast Asia Swimming Open Water Swimming Championship yang kedua ini. Kita sudah mempersiapkan ini sejak bulan Januari dan event ini banyak pesertanya, banyak peminatnya dari negara-negara ASEAN, negara-negara Southeast Asia. Itu jumlahnya sekitar ada 90 atlet yang akan ikut dan juga ada 50 official. Dan kejuaraan ini lebih besar dari yang pertama di Putrajaya, Malaysia. Itu jumlahnya hampir 2 kali lipatnya. Dan kemudian karena kita juga ingin mempopulerkan cabur open water swimming ini,
kita akan menyelenggarakan juga namanya Festival OWS Indonesia. Jadi itu di hari Minggu, jadi event Southeast Asia-nya Jumat, Sabtu, Minggu 28 sampai 30. Kemudian di tanggal 30-nya kita akan menyelenggarakan Festival OWS Indonesia. Dan itu pesertanya terbuka untuk semua kalangan dari umur 12 tahun sampai tidak terbatas. Oke, baik. Tapi itu peserta kalau Festival OWS juga bebas dari negara lain juga ada atau hanya Indonesia? Ada. Jadi kita membuka ini seluas-luasnya. Bahkan turis-turis yang di Bali pun yang sedang ada di sana kita undang ikut untuk join gitu. Oke, tapi Pak Harlin, yang menarik adalah kategorinya tuh apa saja sih untuk mengikuti Open Water Swimming Champion ini, Pak? Ya, jadi nomor-nomor yang dipertandingkan adalah 5 kilo putra dan putri, kemudian 10 kilo putra dan putri. Selain itu ada nomor baru yang menarik nih, estafet mixed relay. Jadi 2 perempuan, 2 laki-laki, 4 kali 1,5 kilo. Nah, untuk yang festival kita ya ini karena untuk umum jaraknya lebih pendek. Jadi ada yang 500 meter, 1 kilo, 1,5 kilo, dan 3 kilometer. Oke, baik. Nah, kalau dari Bu Liza sendiri, ini kalau kita bisa bayangkan ini sebenarnya mirip-mirip maraton ya, ada estafet, kemudian juga ini ada jarak tempuhnya berbeda-beda. Nah, ini kalau di air yang saya bingung ini nanti gimana pengamanannya? Kalau lelah, mereka kerap, seperti apa dari pihak panitianya mengantisipasi itu? Kalau kita bicara mengenai festival OWS ya, tentunya safety harus kita utamakan. Jadi yang ikut festival OWS ini kita harus mandatorikan, kita sediakan mereka ada pelampung di belakangnya. Dan ada swim cap-nya juga. Nah, kita sediakan juga itu ada beberapa rubber boat yang akan memantau dan juga kayak-kayak atau paddleboard yang akan memantau mereka. Kalau mereka capek, mereka boleh istirahat kok. Ambil buoynya, pegang saja sudah melapung di atas air. Jadi amannya kita perhatikan. Oke, tapi yang menarik ya Putri, kalau misalnya tadi sempat disampaikan oleh Pak Harlin, ini festival OWS ini beda dari maksudnya yang kalau sebelumnya di Malaysia ini kan nggak ada ya Pak ya. Berarti ini baru pertama kali nih di Indonesia ada festival OWS. Bu Liza, boleh dijelaskan dulu nih festival OWS ini seperti apa sih? Kenapa akan dilakukan di tengah pelaksanaan kejuaraan OWS tadi, Bu? Ya, kita ingin menutup, kan kita lihat nih second Southeast Asia ini untuk atlet. Peraturannya cukup ketat dan atlet yang hanya dibolehkan untuk berenang. Kita negara kepulauan, setelah ada event atlet, kenapa tidak kita buat ayo berenang? Semua kita raup ya, dari segala kalangan kita ajak untuk berenang. Oleh karena itu kita buka dari umur paling muda sekarang 12 sampai 70, ada juga yang daftar sampai 70. Jadi ini benar-benar ayo kita berenang, ayo kita supaya nyaman dan terbiasa berenang di laut. Kan tidak semua orang bisa harus ke kolam tidak banyak, di Bali kolam sedikit, di laut pun kita bisa berenang. Oke, baik. Itu dari 12 sampai 70 tahun, tapi klasifikasi usianya, kelas-kelasnya itu jaraknya berapa tahun? Ya, kita buat per 10 tahun ada juaranya, ada podiumnya. Setiap yang sampai finish dapat finisher medal. Jadi mereka juga semangat untuk finish ya. Oleh karena itu kita berikan kategori yang rendah sekali 500, yang agak sedikit atlet mau ikutan 1 kilo, 1,5, 3 kilo, ayo ikut. Menarik ya. Jadi harus semangat belajar. Gini nih, jadi kita bisa mengumpulkan bukan medali maraton saja, tapi juga bisa medali untuk OWS ini ya di festival OWS. Tapi nih Bu Liza, ini kira-kira nanti festival OWS ini akan berkelanjutankah dilakukan di Indonesia atau seperti apa Bu nanti? Tentunya, kita kan sedang mengencourage agar semua pada suka renang ya. Tidak hanya di Bali, mungkin di setiap, kita kan setiap tahun selalu kita harapkan ada kegiatan open water. Jadi setiap habis event atlet, kita usahakan selalu ada atlet, bukan atlet, selalu ada ayo berenang bersama. Oke, baik. Ini juga menjadi pertanyaan saya, mungkin pertanyaan pemirsa di rumah juga ya. Apa sih sebenarnya membedakan teknik-teknik renangnya? Ada perbedaan nggak sih kalau kita berenang di kolam dengan di laut? Tapi nanti kita akan tanyakan langsung ke para atlet. Usai jeda berikut, kami masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anindya Novian Bakri, Ketua Umum PB Aquatic Indonesia, pemirsa juga sangat mendukung ya penyelenggaraan acara Open Water Swimming yang akan digelar di Bali pada tanggal 28, 29 dan juga 30. Oke, mungkin kita langsung menyapa
Mas Fadlan dan juga Mbak Kevin. Mungkin boleh ke Mas Fadlan terlebih dahulu ya. Iya. Celia, seperti apa? Karena sepertinya kita sangat tertarik dengan persiapannya. Tapi sebelum menuju ke persiapannya, ini kayaknya saya penasaran. Mas Fadlan, tadi kita lihat sedikit di profilnya itu, Mas Fadlan ini keluar sebagai membawa emas ya ke Indonesia kemarin dalam kejuaraan kemarin. Pengalamannya boleh diceritakan kepada kami, Mas Fadlan? Ya, baik Mbak. Selamat siang semuanya. Tentunya ini kemarin waktu di Malaysia itu sangat luar biasa ya pengalamannya. Itu menjadi pertandingan pertama di level Southeast Asia. Open Water Swimming ini kembali dilaksanakan dan berhasil mendapat medali emas di nomor 5 kilo dan 4 kali 1.500 estafet. Tentunya sangat membanggakan bagi saya dan ya tim Indonesia juga rekan-rekan saya yang lain. Baik, nah kalau untuk yang tahun ini di Indonesia Mas, kira-kira targetnya masih sama memenangkan medali emas, mungkin jadi yang naik podium pertama mungkin di acara OWS kali ini? Ya, persiapan tentunya bagi saya pribadi dan rekan-rekan semua sudah berlatih dengan maksimal ya. Open Water Swimming ini memang olahraga yang terdiri dari banyak faktor, ketahanan fisik, kekuatan mental, lalu kepintaran kita membaca situasi. Selain itu pengalaman pertandingan juga sangat berharga, menjadi modal berharga bagi atlet-atlet dalam jalannya pertandingan besok. Alhamdulillah saya sudah sejak 2011 kira-kira mulai terjun di open water ini, jadi cukup banyak pengalaman yang tentunya akan saya bagikan juga ke terutama penang-penang muda yang akan bertanding besok. Karena beberapa dari mereka bahkan belum terlalu sering ikut open water ini, tapi tentunya ini akan sangat menjadi pengalaman yang sangat berharga buat mereka. Di samping itu tentunya kendala-kendala seperti ya ombak atau segala macam sudah mudah-mudahan kita bisa atasi dengan sangat baik. Sehingga bisa meraih prestasi yang lebih baik. Dari tahun lalu kita mendapat 2 medali emas, 1 perak, 1 perunggu juga di nomor cewek. Semoga di tahun ini kita mohon doa dan dukungan pemirsa dan masyarakat Indonesia. Terlebih kita menjadi tuan rumah sehingga masyarakat bisa menyaksikan langsung open water swimming ini sebenarnya sangat seru dan menarik. Jadi semoga kita bisa meraih hasil prestasi yang lebih baik dibanding tahun lalu. Oke, amin. Semoga itu menjadi harapannya dari Mas Fadlan ini bisa terwujud nantinya. Amin. Tapi kita coba bergeser ke Mbak Kevin. Mbak Kevin, ini kan ada festival OWS yang nantinya juga akan Anda ikuti. Mbak Kevin, ini kan ada festival OWS yang akan Anda ikuti nantinya. Gimana nih Mbak persiapannya untuk festival OWS nanti? Festival itu kan sebenarnya itu kan banyak kan untuk sosialisasi, mengajak orang untuk ayo berenang. Jadi kalau bagi saya sih itu suatu apa ya, saya pengalaman yang pengen terus saya rasakan gitu, karena dulu juga mantan perenang dan terakhirnya juga sempat turun di nomor open water swimming gitu. Jadi cuman melepas rasa rindu sekalian mengajak teman-teman yang lain dan semua peserta untuk ayo kita sehat, ayo berenang gitu. Baik. Ya, Mbak Kevin, mungkin nanti di segmen selanjutnya saya mau tanyakan soal apa sih yang membedakan kemudian renang di laut sama renang di kolam, tapi kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, saya mau langsung ke Mas Fadlan. Mas Fadlan, mungkin bisa diceritakan pengalaman apa sih yang membedakan kemudian berenang di kolam renang dengan berenang di laut, Mas Fadlan? Baik, Mbak. Pastinya sangat berbeda jauh antara cara berenang di laut dan di kolam. Di laut sendiri kan banyak tantangannya, mulai dari ombak air laut, lalu arus bawah air, lalu perbedaan suhu juga, baik suhu air maupun suhu udara itu sangat berpengaruh dengan jalannya pertandingan. Selain itu juga biasanya ada kontak fisik saat start maupun finish yang harus diperhatikan oleh para atlet.
Tapi saya rasa semua atlet dan pelatih sudah mempersiapkan dengan sangat baik. Begitu juga dengan panitia sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat baik. Sehingga insya Allah nggak ada kendala apapun, kemungkinan-kemungkinan terburuk sudah bisa dihindari. Oke Mas Fadlan, terima kasih dan selamat berjuang kami ucapkan untuk Mas Fadlan dan juga Mbak Kevin. Semoga nanti membawa pulang emas yang diharapkan ya Putri ya. Betul. Terima kasih banyak Mas Fadlan, Mbak Kevin. Dan saya akan kembali ke Pak Harlin. Pak Harlin, ini yang belum kita bahas adalah kenapa memilih Pantai Jimbaran Bali sebagai lokasi untuk pelaksanaan OWS ini? Ya, jadi yang pertama tentu saja Bali sendiri merupakan daya tarik ya buat para peserta ya. Jadi sewaktu kita rapat di Southeast Asia Aquatics Federation, langsung setuju semua begitu Indonesia mengusulkan Bali ini. Karena memang Bali sudah terkenal dengan tempat wisata yang cantik ya. Dan kita juga ingin mendorong terus sport tourism, jadi wisata olahraga. Dan bahkan Pak Menteri Parekraf sendiri mendukung dan mungkin kalau beliau ada waktu akan ikut berenang di situ. Dan Bali ini juga merupakan tempat yang sudah familiar untuk dia selenggarakannya event-event internasional. Infrastrukturnya sudah siap, jadi untuk hotel, untuk pesawat mudah gitu untuk para peserta untuk ke sana. Kemudian juga di Jimbaran itu, kenapa Jimbaran? Karena Jimbaran itu adalah di teluk, jadi ombaknya relatif tenang lah. Apalagi buat pemula ya, karena kita ada festival OWS kan, kalau udah ombaknya udah tinggi kan pasti udah takut duluan gitu. Nah ini ombaknya tenang dan juga garis pantainya panjang. Jadi kita melakukan loop itu bisa lebih jauh, lebih luas. Satu loop tuh bisa lebih luas dan itu tidak harus ke arah laut. Jadi kita bisa di garis pantai itu. Berarti kita gitu. bisa nonton langsung nih bisa, ya? Jadi buat penonton juga menarik nih, karena bisa diikuti dari pantai gitu. Ini jadi terbuka ya, kita bisa datang kapan saja walaupun tidak mengikuti festival tadi? Iya. Dan mungkin saya tambahkan juga, kita juga melibatkan nelayan-nelayan setempat untuk menjaga, menjadi tim safety di situ. Jadi kita bekerja sama dengan nelayan-nelayan setempat. Kita berdayakan UKM setempat gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa membangkitkan sport tourism. Tidak hanya sport tourism, tapi juga bisa mengembangkan UMKM yang ada di sana ya. Luar biasa. Multiplier efeknya bisa ke ekonomi, meningkatkan ekonomi. Menarik juga. sekali. Kita bisa nonton langsung di pantai, dari semua sisi pantai juga kita bisa lihat. Dan kita doakan ya Bu Liza, Pak Harlin, semoga eventnya berjalan dengan lancar, sukses. Dan kita harapkan Indonesia bisa meraih medali emas, bahkan lebih dari yang tahun sebelumnya. Terima kasih banyak Ibu Liza, Pak Harlin atas waktunya dan bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Nah, kita masih akan merayakan kembali ulang tahun Jakarta ke-497. Putri, sudah ada rekomendasi tempat nggak? Waduh, saya tadi break, saya udah mikirin, udah ngelisting ya saya lihat dan juga pemirsa. Habis ini saya mau kemana nih? Ke PRJK atau mungkin saya mau konser musik kah di Ancol? Atau kira-kira saya lihat punya rekomendasi apa? Nih, rekomendasi untuk Putri dan juga pemirsa, ini di Ancol ada Festival Layang-Layang. Oh, menarik. Sepertinya menarik sekali ya. Mungkin jarang ya kita ngelihat banyak sekali nanti layang-layang bertebaran gitu ya di angkasa gitu ya, di angkasa. Tapi bagaimana informasi selengkapnya ini terkait layang-layang atau festival layang-layang ini? Kita langsung sapa rekan kita Margareta yang sudah berada di sana. Margareta, silahkan. Ya, selamat sore pemirsa, selamat berakhir pekan. Nah, untuk itu saya punya rekomendasi tempat wisata. Ini di mana tempat saya mengabarkan saat ini di Laguna Ancol. Nah, hari ini Ancol menyelenggarakan Festival Layang-Layang Internasional 2024, yang mana ini masih menjadi rangkaian dari acara perayaan HUT Jakarta ke-497 pemirsa. Dan ini nantinya akan berlangsung selama 16 hari, sejak hari ini tanggal 22 Juni hingga 7 Juli mendatang. Dan memang nantinya untuk tahun ini akan diikuti kurang lebih sekitar 12 negara tetangga seperti Jepang, kemudian Swedia, ada Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Dan untuk kondisi saat ini pemirsa, dari pantauan kami sudah ramai sejak tadi sore, namun memang tidak seramai biasanya karena ada event lainnya yang berbarengan di Ancol. Namun memang jika dilihat di sini,
tadi sudah banyak sekali layangan-layangan yang diterbangkan. Ini memang beragam dan berbagai motif, mulai dari hewan, ini tadi ada ikan, ada elang, ada juga komodo yang panjangnya ini kurang lebih sekitar 30 meter. Dan pengerjaannya ini bisa sampai berbulan-bulan pemirsa. Juga tadi kita sempat berbincang dengan para pengunjung yang memang berasal dari banyak yang berasal dari luar kota untuk melihat jalannya Festival Layang-Layang Internasional 2024. Nah, untuk informasi tiketnya sendiri ini pemirsa, Anda bisa langsung cek laman resmi Ancol ataupun datang membeli tiket reguler dan juga membayar tiket kendaraan bila Anda membawa kendaraan pribadi. Jadi gimana nih, Celia Putri, mau bawa layang-layang ke sini? Demikian, kembali ke studio. Oke, Margaret, boleh sekali nanti Celia dan juga Putri menyusul ke sana karena rupanya masih ada 16 hari ya untuk menikmati festival layang-layang di Ancol. Ya, jadi manfaatkan ya, terutama akhir pekan ini karena transportasi publik di Jakarta ini tarifnya hanya Rp1 saja menggunakan Transjakarta, LRT maupun MRT. Jadi kita bisa jalan-jalan hanya bayar Rp1. Kayaknya murah meriah ya. Kita siap-siap ya. Kita juga mau jalan-jalan nih merayakan ulang tahun Jakarta yang ke-497. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Saya Putri Windasari. Dan saya Celia Alexandra, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.